Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas materi yaitu yang ketiga. Materi ketiga apa? Materi ketiga adalah, bentar saya share dulu screen-nya. Nah, materi yang ketiga adalah bisa kita lihat sama yaitu Doppler observation. Tadi sudah menjelaskan basic observation concept, optical observation, dan saya tutup dengan materi Doppler observation. Materi Doppler observation ini itu sudah saya share juga di mana yaitu di bagian konsep pengukuran Doppler. Insya Allah hanya membutuhkan waktu 10-15 menit untuk materi yang ini. Jadi yuk mari kita sama-sama masuk ke dalamnya. Nah, ini materi pengukuran Doppler, hanya ada sekitar 6 slide. Nah, mari kita tutup, yaitu Doppler teknik. Apa sih yang dimaksud dengan Doppler teknik ini? Tadi di materi 11.1 kita sudah sama-sama jelaskan bahwa salah satu jenis pengukuran yaitu menggunakan beda jarak. Tidak hanya jarak, tapi juga beda jarak. Jadi jaraknya dihitung bedanya. Dalam arti, tadi saya jelaskan kalau ada jarak dari T1 ke B, T2 ke B, dan T3 ke B, maka T1 ke B min T2 ke B jadinya adalah delta R IJK untuk yang pertama. Dan apabila T2 dan T3, posisi 1 min posisi 2, T1B, T2B, jadi RIJK 1. Dan apabila posisi 2 min posisi 3, T2B min T3B, akhirnya menjadi RIJK yang kedua. Artinya, kalau kita ibaratkan ini ada T1 dan T2 gitu ya, maka apabila T1 dan T2 itu kita kurangkan, akan ketemu N12 atau hiperbola 12, artinya hiperbola dari pengukuran T1B dan T2B. Nah, kalau N23 itu didapatkan dari T2B min T3B. Nah, dari situ apabila kita lihat atau kita cari pertemuannya atau intersection-nya, maka kita akan mendapatkan titik B milik kita ini. Itu adalah konsep dari beda jarak. Nah, apa maksudnya Pak? Doppler ini maksudnya apa Pak? Nah, ini nanti akan kita jelaskan. Efek Doppler dalam hal ini adalah Pak Christian Doppler dari Austria di tahun 1800-an bilang bahwa apabila sebuah sumber suara dan penerima suara bergerak satu sama lainnya, maka frekuensi suara yang didengar oleh penerima akan berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan oleh si sumber. Misal, saya punya sumber T gitu ya. T itu sebenarnya memiliki F yang konstan, let's say 500 MHz. Nah, ketika si si T ini bergerak ke arah si siapa namanya penerima suara, dalam hal ini adalah Mas yang berdiri ini, maka ketika semakin dekat frekuensinya akan berbeda dengan F yang ini. Sama halnya, artinya apa? Frekuensinya jadi lebih rapat atau menjadi lebih kencang. Sedangkan ketika dia menjauh, maka frekuensinya akan menjauh. Mengecil, Anda lihat ya ini jaraknya semakin besar, ini jaraknya semakin kecil. Artinya apa? Ketika dia mendekat ketika sumber suara itu ini sumber suara, kalau ini pendengarnya, ketika ini mendekat, maka ketika ini dekat banget, dia akan menjadi sebuah F-nya yang didengar oleh si pendengar itu jadi lebih besar daripada F yang sebenarnya dipancarkan karena mendekat, sehingga jadi mampat seperti yang Anda kelihatan gambar di sini, dia jadi mampat ya, jadi mengecil sehingga frekuensi jadi lebih besar. Nah, kebalikannya ketika dia menjauh, frekuensinya akan menjadi kecil karena alfanya atau lambdanya itu menjadi besar, alias panjang gelombangnya menjadi besar. Nah, konsep ini itu namanya adalah Doppler shift. Nah, perubahan frekuensi ini bisa dijelaskan dalam sebuah fungsi yang sesuai dengan waktu, yang berubah dengan waktu. Kalau Anda lihat, ini ada grafik 1 yang seperti ini lurus aja, lalu ada grafik 2 yang agak miring, yang ketiga adalah yang lebih miring lagi, lalu yang keempat seperti kotak begini ya. Nah, ini adalah jenis-jenis perbedaan frekuensi apabila kita
let's say punya F ini merupakan sebuah frekuensi frekuensi sumber yang sebenarnya tidak berubah. Satu itu berarti si sumber sama si penerima itu jaraknya selalu sama. Jadi jaraknya konstan sehingga frekuensi itu konstan aja terus, selalu lurus. Nah, nomor 2 dan nomor 3 itu ketika si sumber suara itu bergerak terhadap atau mendekat ke si penerima suara, dan itu jaraknya agak kecepatannya berbeda. Nomor 2 dan nomor 3. Kalau nomor 3 itu kecepatannya kenceng, lebih kenceng V-nya dibanding yang nomor 2. Artinya perbedaan antara ketika datang lalu ini ketika menjauh itu lebih besar daripada yang nomor 2 ketika datang dan ini ketika menjauh. Nah, lalu yang terakhir kalau yang 4 ini ketika kita anggap grafiknya itu betul-betul tidak smooth atau diskrit ya, sama terus tiba-tiba jadi jelek. Nah, yang sering kita gunakan untuk konsep satelit geodesi atau geodesi satelit atau satelit geodesi itu nomor 2 dan nomor 3. Nah, bagaimana konsepnya? Konsepnya hanyalah seperti ini. Nah, pengukuran menggunakan Doppler. Pada dasarnya ketika kita tahu frekuensi dari sumber dan frekuensi yang diterima, maka kita bisa menentukan berapa kecepatan relatif satelit terhadap penerima dan jaraknya berapa. Nah, rumus-rumusnya ada lumayan banyak, jangan takut ya. Rumus pertama adalah ini, FR. FR itu apa? FR itu adalah receive signal frequency atau frekuensi yang diterima. Sedangkan FS itu adalah frekuensi yang dipancarkan. Ingat, frekuensi yang dipancarkan itu harusnya kan tetap selalu sama, tidak pernah berubah. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini adalah penerima kita, gitu ya, kita yang menerima, ini adalah satelitnya. Satelit ini punya jarak. Nah, ini kan mendekat ke kita, gitu ya. Nah, ketika dia mendekat ke kita, F-nya itu cenderung besar, sampai di kita, gini ya, sampai dekat kita, itu ternyata dia pas dengan si frekuensinya. Karena ada momen ketika si pemancaran kita itu ada di satu state yang inersia yang dianggap sama. Ketika sama-sama tidak bergerak, berarti F sumber sama dengan F milik kita yang kita terima. Nah, setelah dia menjauh, maka F-nya akan semakin kecil. Nah, perubahan ini, perubahan antara yang S ke FR itu namanya adalah Doppler. Nah, ini adalah rumus dasar. Kalau kita tahu FR dan FS, alias kita tahu frekuensi sumber dan frekuensi yang diterima, maka kita nanti akan tahu V atau kecepatan relatif satelit, dan juga kita akan tahu theta atau sudut yang dibentuk antara kalau kita ambil di bawah dengan sudut si penerima tadi. Ingat, C adalah kecepatan cahaya, tidak ada urusannya. Nah, lanjut, saya sedang ngecek jalan atau tidak. Nah, apabila kita lanjutkan, maka kita bisa tahu kecepatan relatifnya adalah seperti ini. R aksen atau RTT. RTT atau R topi ini kan pasti turunan dari jarak. Turunan jarak adalah kecepatan. DR per dt min V kali cos theta. Kalau kita tahu kecepatannya, V-nya ke sini berapa, maka kita tahu kecepatan relatif terhadap si penerima ini, yang mana ditunjukkan dalam NJK. NJK ini apa? NJK ini merupakan bidang Dopplernya. Nah, maksudnya bidang Doppler itu apa ini? Nah, ini bidang Doppler ya. Karena ini merupakan sebuah integral, maka ini bidang Dopplernya. NJK itu sama dengan TK, DJ, FG, min FR. Min FR itu ketika disampaikan, nah FG itu ketika 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Dan ini diintegralkan terhadap dt atau periodenya. Nah, kalau nanti kita tahu posisi XK, YK, ZK alias posisi dari si satelit yang kita ketahui, nah XI ini adalah posisi yang tidak kita ketahui, dalam hal ini adalah posisi kita, maka rumus ini bisa dipakai, rumus yang bawah ini. Nah, rumus yang bawah ini itu menunjukkan apabila kita sudah tahu Doppler integral dari grafik Doppler shift-nya ini, maka kita nanti bisa tahu berapakah XI
YI dan ZI atau posisi kita itu ada di mana. Jadi intinya menggunakan beda jarak tersebut. Nah, contoh dari yang satelit yang menggunakan beda jarak itu adalah transit milik USA. Satelit transit ini dia punya satelit yang di atas yang memancarkan gelombang terus ke bawah yang ditangkap oleh sebuah receiver yang bentuknya kayak gini. Dan receiver itu diproses di sini, gede banget ya. Ini tidak jarang juga dipakai kalau zaman sekarang. Nah, bagaimana cara menentukan posisi ini? Nah, ketika kita punya posisi di sini, nah kan kita kan punya satelit di sini dan di sini. Ingat, kita tahu kan jarak 1 dan jarak 2 dari sini, dari integralnya, maka nanti kita bisa menentukan posisi si titik tempat kita berada. Jadi pada dasarnya Doppler seperti itu saja. Apabila kita tahu frekuensi sumber dan frekuensi frekuensi tempat kita menerima gitu ya. Apabila kita tahu frekuensi dari sumber dan frekuensi yang diterima, frekuensi sumber berapa, frekuensi yang diterima berapa, frekuensi yang diterima dan frekuensi sumber berapa, dan Doppler shift-nya diketahui dalam bentuk sebuah integral Doppler, maka kita akan tahu berapa kecepatan relatif satelit dan jarak atau R yang mana akhirnya akan ketahuan posisi dari si kita berada. Itu saja untuk yang Doppler. Nah, tugas Anda adalah bagaimana? Tugas Anda mudah ya. Tugas Anda adalah terdapat beberapa jenis satelit yang digunakan dalam konsep optis dan Doppler. Sila cari satu contoh dari optis dan satu contoh dari Doppler. Maksimal satu satelit hanya boleh dipakai 10 orang dalam satu kelas. Dan jelaskan dalam 5 kalimat mengenai satelit optis dan Doppler tadi. Klasifikasinya apa? Optis atau Doppler? Terus karakteristik uniknya apa? Mungkin dia punya Amerika atau punya apa? Terus parameter apa yang dia lakukan? Lalu sudah sampai mana? Apakah dia hanya perkembangan? Apa sudah dipakai? Apa sudah nggak pernah dipakai? Dan terakhir, pilar geodesi apa yang dia selesaikan dalam proses pengamatannya? Baik pilar pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Dan ingat deadline-nya adalah Selasa depan jam 9 di e-learning kita. Itu saja dari kalian. Saya tutup ya, dan saya ingatkan bahwa kalau kita lihat bareng-bareng, kita lihat bareng-bareng bahwa ternyata konsep observasi dalam geodesi itu ada beberapa, intinya dalam merupakan sebuah proses estimasi ya, parameter estimation atau estimasi parameter. Kalau ternyata stationnya banyak, maka kita bisa hilangkan RB dan ROT-nya sehingga jadi geometrical method. Kalau ternyata kita ingin tahu berapa pergerakan dari satelitnya, kita pakai dynamical method. Dan ada beberapa jenis kalau dibagi berdasarkan pengukurannya, ada sudut dan arah yaitu E, ada jarak yaitu D ataupun R1, R2, R3, R4, lalu ada beda jarak yaitu bukan Doppler, R titik ini ya, lalu ada satelit altimetri, nomor 4 ini AO, A0, pengukuran jarak antara satelit, R dan R titik atau reaksen, terakhir pengukuran interferometrik, VLBI atau NSF. Sudah saya jelaskan di yang kedua, yaitu menggunakan foto untuk menentukan arah dari si satelitnya, kalau jarak itu menggunakan waktu tempuh antara pakai gelombang elektromagnetik, ini nanti akan saya jelaskan di pekan depan. Di pekan depan. Lalu untuk yang beda jarak pakai Doppler berarti pakai beda jarak, 2 jarak dikurangkan bedanya dari ketahuan frekuensinya, nanti akan ketahuan berapakah posisi dari si B ini yang tadi sudah saya jelaskan di bagian ketiga. Nah, untuk satelit altimetri akan saya jelaskan di mata kuliah geodesi kelautan, jarak antar satelit juga saya jelaskan di geodesi kelautan, dan terakhir kalau VLBI di pekan 14 besok. Sekian dari saya. Terima kasih, kuliahnya saya tutup. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan ingat, jangan kemana-mana kalau nggak penting.